Kita lanjutkan perayaan keselamatan ini. Semoga iman dan kepercayaan kita bahwa Allah akan memberikan selalu yang terbaik akan terwujud dalam sikap dan tindakan-tindakan yang nyata, baik di tengah keluarga, komunitas, dan juga di tengah-tengah dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persatuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita tiba pada novena hari yang keempat dengan tema Roh Kudus menjadikan kita kuat dan setia. Tuhan Yesus seperti yang dijanjikannya telah mengutus penolong yang selalu mendampingi hidup kita, yaitu Roh Kudus. Maka dalam tahun refleksi ini, marilah kita sadari peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita setiap hari, baik di dalam keluarga, komunitas, maupun dalam pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Roh Kudus memberi kekuatan untuk tetap setia dalam iman sehingga kita beroleh damai sejahtera, menyadari segala dosa, khususnya ketakutan dan ketidaksetiaan kita. Marilah dengan rendah hati kita mohon pengampunan Tuhan. Saudari dan saudara, adik-adik sekalian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudari dan saudara, Roh Kudus menjadikan kita kuat dan setia. Kuat dalam semua situasi, setia dalam pelbagai kondisi dan keadaan. Dikala segala-galanya ada, dikala segala-galanya terjamin, dikala segala yang kita sukai tersedia, pada waktu itu mudah Anda dan saya setia. Tapi pada saat seperti sekarang ini, sebagaimana diangkat dalam renungan yang dianjurkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, Komisi Liturgi, pandemi COVID-19 membuat banyak orang merasa cemas dan pesimis. Kita semua sudah tahu ada sekurang-kurangnya 3 virus varian baru. B1351 dari Afrika Selatan, B117 dari Inggris, dan B1617 dari India. Dan Anda sekalian yang rajin mengikuti aneka ragam berita dan tayangan televisi sudah tahu bahwa virus varian yang baru menyerang langsung paru-paru, langsung sesak napas. Sesudah itu 1-2 hari
requiescat semoga in pace, alias gone with the wind, mati. Ya, itu varian baru. Karena ada orang katakan, ya saya sudah di swab bukan saja antigen, bukan saja swab anti gadis, tetapi swab PCR negatif. Kenapa begini? Nah, itulah varian baru. Jadi jangan percaya kepada hasil swab Anda kalau sudah merasa lain. Dengan LDCT, low dose CT scan paru-paru Anda. Saya ahli kedokteran sekarang. Saudara dan saudari, dan karena orang merasa demikian, dia jalan sombong ke Ancol, ke Taman Mini, ke Sungai Gangga, ya, ke Sungai Citarum dan lain-lain sebagainya. Dan sesudah itu, apa yang terjadi? Hidup tidak melulu ditentukan oleh kemampuan dan kepandaian otak Anda. Sepandai-pandainya Anda, seakli-aklinya Anda dan saya, ada yang kata orang, limit, ada batas. Dan mari kita andalkan yang tanpa batas. Sebagai orang beriman, kita semua tahu, kalau saya ajukan pertanyaan, siapakah yang limitless? Siapakah yang tanpa batas? Tuhan sendiri. Dan terhadap Dia, kita harus membangun iman yang kokoh. Iman yang jatuh di tanah yang baik. Iman yang punya akar yang sungguh-sungguh diandalkan. Iman yang setiap kali dibangun dan diperjuangkan. Iman bukan soal pada hari saya dibaptis selesai. Iman bukan soal pada waktu saya mendapat sakramen krisma lewat tangan seorang uskup selesai. Iman bukan berarti sesudah saya mendapat sakramen Ekaristi yang kudus dan 3 sakramen inisiasi, baptis, krisma, dan sakramen Maha Kudus, komuni, semuanya menjadi beres. Saudara dan saudari, Roh Kudus menjadikan kita kuat dan setia, tetapi tidak otomatis segala-galanya menjadi beres. Saudari dan saudara, andalan kita semua tahu Tuhan. Ada banyak orang yang hanya mengandalkan Tuhan pada saat-saat tertentu dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang ingat Tuhan, menjadi dekat dengan gereja, menjadi dekat dan berpihak pada Tuhan pada saat segala sesuatu yang ia kehendaki didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan pada waktu dia mengalami bahwa dia seakan-akan tidak dilayani, gereja menjadi dingin, gereja menuntut banyak, paroki meminta ini dan itu, ya seringkali orang mulai mempersalahkan Allah. Orang mulai, ya lebih baik saya mencari kekuatan yang lain. Lebih baik saya mencari pegangan yang lain. Lebih baik saya mengandalkan yang lain. Dan sesudah tiba pada kondisi yang paling kritis, baru akhirnya tolong panggil Romo minyak suci. Saya banyak kali mengatakan,
Itulah orang-orang Katolik karbitan. Itulah orang-orang Katolik yang hanya suka dekat dengan gereja selama ia mendapat benefit dari gereja, dari Tuhan yang memberikan ampau selalu. Karena itu, saudara dan saudari, dengan novena pada hari yang keempat, dengan tema Roh Kudus menjadikan kita kuat dan setia. Setia artinya apa? Tetap pada Tuhan dalam semua kondisi dan situasi. Lekatkan diri pada Tuhan dikala Anda susah maupun senang. Jadikan Allah kekuatan Anda satu-satunya, kendati diderah oleh pelbagai macam penderitaan, penyakit, COVID dengan aneka varian yang membuat kita cemas dan ada dalam kebimbangan. Saudari dan saudara, adik-adik sekalian, marilah kita mohon dalam novena pada hari yang keempat ini, sabda Injil yang didengarkan kepada kita lewat penginjil Santo Yohanes. Dalam dunia kamu menderita pelbagai macam aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Semoga sabda yang menghibur ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia pada Tuhan, setia pada gereja, setia pada tuntutan-tuntutan gereja, setia dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, setia pada tuntutan baik pemerintah maupun tempat di mana kita sedang menjalankan pelayanan dan pengabdian kita. Kita lanjutkan perayaan keselamatan ini. Semoga iman dan kepercayaan kita pada Allah, bahwa Allah akan memberikan selalu yang terbaik, akan terwujud dalam sikap dan tindakan-tindakan yang nyata, baik di tengah keluarga, komunitas, dan juga di tengah-tengah dunia. Terima kasih kepada semua umat yang mengambil bagian dalam novena pada hari yang keempat, kepada semua petugas dalam novena pada malam hari ini, dan sampai jumpa pada novena hari yang kelima besok malam di tempat dan gelombang waktu yang sama, jam 7 malam dengan pemimpin yang berbeda. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara, keluarga, tugas dan karya, dan novena yang sedang kita jalani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Novena hari yang keempat sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.